Kalau saya itu nggak menyembah patung, nggak keliru. Kalau mengatakan Bapak, kalau patung misalnya patung Tuhan Yesus, patung Bunda Maria, orang Jawa kan mengatakan itu pepetan. Apa itu pepetan? Pepetan itu pralambang. Berjumpa lagi sahabat-sahabat pencerita dimanapun Anda berada. Jangan lupa setiap hari kita selalu ada dalam cerita baru. Baranda cerita kali ini saya dengan Pak Kasirin hanya ngobrol-ngobrol. Ini salah satu orang tua yang kalau saya ke stasi selalu kadang singgah di rumah ngopi-ngopi. Lalu kami hari ini pingin bercerita tentang sesuatu yang penting berhubungan dengan keberagaman. Kadang-kadang orang di luar dari agama Katolik dan agama Protestan itu tidak ngerti, sehingga mereka ngomong Kristen aja, mereka tidak tahu ini Katolika, ini Protestan. Nah, dan kalau kita bicara tentang pewartaan model itu, yang istilahnya ada kristenisasi, artinya membuat orang agama lain menjadi orang Kristen. Katolik ataupun Protestan. Kalau bilang Islamisasi, itu artinya membuat orang beragama lain menjadi Muslim. Ya. Nah, memang di Indonesia kalau seperti itu, kalau konteks seperti itu, kita menjadikan dengan sengaja ya, dengan sengaja datang ke sebuah rumah atau sebuah kelompok masyarakat yang sudah memiliki agama, lalu kita bicara tentang agama kita terang-terangan dan mengajak, itu menurut Bapak itu gimana? Jadi kalau menurut saya ya, karena Indonesia ini kan berdasarkan Pancasila, salah satunya adalah ketuhanan Yang Maha Esa. Kalau namanya kita mengenal Pancasila, itu kita itu harus menghormati antara agama yang satu, menghormati agama yang lain. Kita saling menghormati, karena Indonesia kan lain. Agama yang ada di Indonesia itu karena berdasarkan Pancasila, keberagaman agama itu kan banyak. Iya, penting. Sangat penting keberagaman agama itu, kita harus saling menghormati. Kalau yang saya ketahui, kalau yang sekarang itu agama yang ada di Indonesia itu agama Islam, Katolik, Hindu, Buddha, Protestan, dan aliran kepercayaan. Aliran kepercayaan kan sudah diakui oleh pemerintah kita sekarang ini. Kalau aliran kepercayaan itu apa, Pak? Aliran kepercayaan itu, kalau yang saya tahu itu untuk ngibadahnya kan antara pribadi kita langsung kepada Tuhan. Itu di Jawa banyak ya? Banyak aliran kepercayaan tuh. Oh iya. Iya, kalau di Jawa banyak. Jadi kita itu tidak ada, istilahnya itu tidak sasaran, tidak melewati istilahnya kalau orang dulu ya melewati para nabi gitu, enggak. Kalau misalnya Buddha kan lewat Siddhartha Gautama, itu kan yang menyebarkan itu lewat itu. Tapi kalau aliran kepercayaan di Jawa itu kan antara pribadi langsung dengan Tuhannya, itu menyembahnya itu. Bapak sendiri secara pribadi pernah tidak mengalami di mana orang datang menyebarkan atau mengajak Bapak untuk masuk ke agama tertentu? Kan udah tahu Bapak nih Katolik nih. Iya. Terus pernahkah Bapak alami bahwa ada orang lain datang nih? Nah, kalau di sini yang sampai sekarang ini orang itu belum paham. Itu nanti belum paham itu taunya kalau orang Kristen itu taunya orang Katolik ya Kristen, orang Protestan ya Kristen, seperti itu. Jadi ini yang sering-sering orang itu bertanya kalau saya orang Katolik itu disamakan dengan orang Protestan. Kalau ya sama-sama, kalau istilahnya, kalau saya Katolik ya Katolik, tidak ada Kristennya enggak. Kalau saya Katolik ya Katolik, tidak Kristen Katolik enggak, tapi tetap Katolik ya Katolik gitu. Kalau bagi saya seperti itu. Nah, waktu itu saya masih di D1 itu di pasar D1 itu memang sering dari umat Protestan itu setiap datang hari Minggu itu sering datang, setiap hari Minggu datang. Memang waktu itu kita kan kalau Minggu
nggak ngibadah, karena kita ngibadah itu kalau ada kesempatan pas kunjungan Romo. Kalau nggak ada kunjungan Romo kita nggak kumpul, karena tempat ibadah belum punya waktu itu, masih dari rumah ke rumah. Nah waktu itu ada umat Kristen dari Jambi yang melayani tempat Lek Wito dulu, Lek Wito Bewa itu orang Kristen, itu sering ke rumah mengajak supaya kita itu bergabung dengan dia di Kristen. Memang bagus mengajak itu, ya bagus, tapi ya bagi saya kan walaupun entah 2 bulan sekali, sebulan sekali itu kan pelayanan dari Romo sudah ada. Jadi kalau saya namanya sudah mantap menjadi orang Katolik, ya tetap menjadi orang Katolik. Tapi saya tetap menghargai, berarti orang mengajak itu kan memperhatikan kita. Orang mengajak itu kalau tidak memperhatikan mungkin nggak mau mengajak itu, mengajak untuk bergabung dengan dia itu. Tahunya kemungkinan mengajak itu, tahunya saya itu belum dilayani oleh pastor. Nah waktu itu memang yaitu saya sampai heran sama ibunya anak-anak itu. Orang kok tiap minggu datang ke rumah ngajak untuk bergabung. Waktu itu saya pun sempat jengkel, karena gimana ya kalau sering-sering didatangi ngajak-ngajak terus kan ya nggak enak juga kan. Saya akhirnya gimana ya, kesabaran tuh sabarnya itu kan ada batasnya. Saya sampai ngomong, kalau memang Anda mau menyebarkan kabar baik, mau menyebarkan kabar gembira mengenai Tuhan Yesus itu loh, Tuhan, orang-orang depan ini semua itu belum ada yang mengenal Tuhan Yesus. Di sini itu orang Katolik itu cuma keluarga saya sendiri. Ya sampai gitu, sampai saya suguh minuman, kopi nggak diminum Kak, itu orang itu nggak mau minum. Saya juga ngomong, kalau nggak mau minum nggak masalah, nanti saya minum sendiri. Sampai seperti itu. Ya karena orang baru kerja dia datang, oh nggak enak juga lama-lama seperti itu. Padahal kalau namanya orang sudah mempunyai keyakinan, mempunyai agama, itu nggak usah dipaksa-paksakan. Kita kan bisa menilai. Aku nggak pernah istilahnya ngajak orang untuk ngikut aku, nggak pernah sama sekali. Orang itu kalau kita memang sudah yakin dengan agama kita itu yang menilai kan orang lain. Ya sekarang kalau di sini saya sebagai orang Katolik ini jelas menjadi sorotan tetangga kiri kanan, ya kan? Karena ya setidaknya itu kalau seperti saya menjadi orang Katolik, ya kita itu bagaimanalah supaya kita itu kalau bisa tingkah laku kita itu ya bisa untuk cerminan masyarakat yang lain. Kan kalau di sini, kalau kita berbuat seenaknya sendiri kan, orang Katolik kok, katanya orang Katolik kok kayak gitu. Kan udah jelek. Yang jelek tidak hanya saya, tapi umat yang lain. Itu. Jadi hal-hal yang seperti itu, kalau kita di sini itu ya berbuat itu ya semampu kita, ya sebaik-baiknya. Nah, karena terbukti kalau saya itu walaupun di sini itu orang Katolik nggak banyak kawan, tapi kita itu mendapat kawan tuh banyak di sini. Kawan saya banyak, orang keluar masuk semua mengenal aku dengan baik. Berarti saya kan nggak pernah jahat, itu yang jelas. Itu mungkin yang paling penting. Iya. Nah, saya tetap, padahal orang-orang yang keluar masuk sini itu kan semua sudah tahu kalau saya itu orang Katolik, yang banyak kan. Terbukti kemarin waktu saya nyunatkan Cucung sama nikah. Oh, udah sunat tuh. Kamu udah sunat tuh. Sama nikahkan anak mamanya ini yang dapat sempat itu kan. Aku nggak nyebar undangan, nggak sempat nyebar undangan karena waktunya mudah. Kamu waktu nyunat banyak orang tuh. Oh, di sini para saudara, ini saya sementara ngomong dengan Pak Kasirin, tetapi di depan saya ini ada cucungnya. Cucungnya ini Muslim, baru sunat. Romo kemarin tidak sempat datang ya. Kamu undang Romo. Ayo kita kenalan. Ini salah. Ini cucungnya. Nah, ini cucungnya
Mbak Kasirin. Mbak Kasirin. Siapa namanya? Bima. Waktu sunat banyak orang ya? Rame. Dapat hadiah banyak ya. Kamu pakai hadiah untuk apa? Nggak tahu. Tapi kamu tuh rajin sholat nggak? Nggak pernah. Ya ampun. Mau ngikut ke gereja kok. Ngikut ke gereja kok. Janganlah, udah sunat. Ngikut ke gereja. Gimana tuh Pak? Itu namanya nanti mengacaukan dia nanti. Ini sunat ikut ke gereja, kasihan nanti dia. Kalau orang Jawa itu memang kebanyakan tradisinya itu sunat. Oh ini, ya benar Pak. Tapi dia kan sunat secara Muslim, benar kan? Kalau iya, saya Katolik sunat kok. Iya, kan beda Pak. Ini sunat karena budaya dengan sunat karena agama kan beda Pak. Ini nyunatnya di Dokter Bayung. Di budaya-budaya lain juga ada sunat Pak. Nah, iya. Gitu, Duh. Ini sunatnya kemarin di Dokter Bayung malah dapat hadiah mobil-mobilan. Dapat mobil-mobilan tuh kamu? Iya. Sunat modern itu nah. Kamu masih punya sisa hadiah tuh? Bagi Romo lah. Baik. Terakhir Pak, pandangan Bapak secara pribadi, kalau Romo bertanya, apa itu agama? Agama? Apa itu agama? Agama itu kalau bagi saya secara adalah pribadi ini pandangan pribadi sekali. Gimana? Kalau ditanya, apa itu agama? Agama itu kalau bagi saya ya, itu kalau menurut pribadi saya, itulah keyakinan kita untuk mengikuti suatu ajaran, untuk mengikuti ajaran yang bisa kita ikuti, yang bisa kita pastikan, yang bisa kita pedomi. Itu karena agama itu kan merupakan tuntunan kita. Kalau orang Jawa mengatakan agama itu sebagai rem kehidupan, karena di agama itu ada aturan-aturan. Aturan itu untuk rem ya? Iya, kan ada aturan. Kalau aturan itu kan, kalau istilahnya saya ya kan kalau saya mengenal 10 perintah Allah. 10 perintah Allah. Itu kan banyak sekali namanya 10 aturan, ada aturan-aturan, ada jangan mencuri, ya kan? Ya itu kan sebagai rambu-rambu, sebagai rem kita. Itu kalau 10 perintah Allah itu merupakan rem bagi kehidupan kita. Jadi semua agama itu kan mempunyai aturan. Kalau orang Jawa mengatakan itu sebagai rem kehidupan lah, mudahnya seperti itu. Kalau kita mau bertindak, mau melanggar itu, kita teringat tuh iya ada 10 perintah Allah. Nah itu kalau bagi orang umat Katolik kan, saya itu ada yang namanya orang Jawa mengatakan angger-angger 10 dawe ngalah. Angger 10 dawe ngalah. Apa itu artinya? Ya 10 perintah Allah itu. Aku Gusti Allahmu aja nembah brahala, mung nembah marang aku wae. Lan tresna marang aku ngungkuli sak kabehe. Artinya? Ya Akulah Tuhan Allahmu. Akulah Tuhan Allahmu, jangan menyembah yang lain, menyembahlah kepadaku lebih dari segala sesuatu. Oh bahaya itu Pak. Karena ada orang yang bilang, ya tapi itu orang Katolik taruh patung banyak kali di rumahnya, taruh salib banyak kali di rumahnya, lalu dia tunduk-tunduk di salib, tunduk-tunduk di patung, taruh bunga di patung. Loh, kalau saya itu nggak menyembah patung, nggak keliru. Kalau ngatakan nggak Pak. Kalau patung misalnya patung Tuhan Yesus, patung Bunda Maria, orang Jawa kan mengatakan itu pepetan. Apa itu pepetan? Pepetan itu pralambang. Pralambang. Iya, pralambang. Jadi kita itu kalau misalnya ada patung Bunda Maria yang kita sembah itu tidak patungnya itu, tapi itu kan mengingatkan kita bahwa di belakang patung itu Bunda Maria. Bunda Maria itu pepetannya seperti itu. Pepetan, tahu nggak pepetan Der? Pepetan. Gambaran. Oh, gambaran. Pepetan itu ya istilahnya suatu benda yang bisa kita gunakan untuk memusatkan perhatian kita.
Sambil membayangkan sesuatu yang di belakang benda fisik itu. Iya, bukan itu yang kita sembah. Keliru kalau kita nyembah patung itu, keliru. Cuman kan itu sebagai pepetan gambaran. Kita banyak mengalami gereja dibakar, patung dibakar. Kan kita tidak bilang, aduh, Yesus dibakar, kan tidak? Tidak. Kalau itu dibakar ya terserah itu dibakar. Kita ganti lagi. Sekarang ya, kalau kita berdoa Salam Maria, kalau saya berdoa Salam Maria walaupun nggak ada patung itu, saya tetap membayangkan bahwa karena saya kira-kira wajah Bunda Maria itu seperti itu. Saya juga menggambarkan. Saya tiap berdoa setiap pagi, malam, sore, kadang-kadang saya jam 2 itu bangun berdoa jam 2 malam. Itu. Ini saya lihat patung gede sekali patungnya ini. Jadi itu kan sebagai pepetan wae. Jadi kita bisa membayangkan, bukan kita menyembah itu, salah. Ya, baik para saudara. Ini salah satu pendapat, salah satu penghayatan dari tokoh umat yang ada di Selaro, tokoh umat Katolik Bapak Kasirin yang dituakan di tempat ini. Mengapa Romo sampai bertanya seperti ini? Sebenarnya hanya mau menggali sebenarnya apa dipikirkan oleh umat. Jangan sampai itu hanya pikiran Romo atau pikir saudara-saudari terkasih. Semua yang ada di dunia ini itu penuh dengan simbol, termasuk agama. Dan sekali lagi seperti tadi Pak Kasirin sampaikan itu, bahwa orang tidak menyembah patung. Orang menyembah sesuatu yang ada di belakang patung yang disebut apa? Peta kan? Yang pepetan. Kalau patung itu cuman pepetan, gambaran. Dengan gambaran itulah kita lebih fokus lagi. Iya, fokus. Kalau kita ada gambarannya kan kita fokus. Itu. Oke. Baik, demikian semoga percakapan ini menambah wawasan kita soal keragaman, soal bagaimana orang menghayati agamanya, soal bagaimana kita melihat perbedaan yang ada di sekitar kita, dan sebagaimana kita pertama-tama menjadi manusia yang baik. Sampai jumpa di lain kesempatan. Dadah. Tuhan memberkati. Amin.